Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ari Khairuddin SHME, dosen mata kuliah Hukum Jaminan. Bersama ini perkenalkan, saya nama Hanafi Ridho Wicaksono, NIM 2024010042, semester 4 atau B1, untuk menyampaikan tugas ujian akhir semester dalam bentuk video dengan judul pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Adapun yang menjadi permasalahan utama pelepasan hak dalam jaminan fidusia mencakup kewajiban penghapusan roya di kantor pendaftaran fidusia yang sering diabaikan kreditur. Kelalaian ini merugikan debitur karena mereka tidak dapat menjaminkan kembali objek kendaraan atau aset yang sudah lunas akibat data sistem yang masih memblokir jaminan ganda. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia adalah tindakan sukarela kreditur penerima fidusia melepaskan haknya atas objek jaminan. Tindakan ini secara hukum penghapusan jaminan tersebut. Meskipun demikian, utang pokok debitur tidak terhapus dan penagihan tetap dapat dilanjutkan. Kewajiban melunasi pokok tidak pernah terhapus secara otomatis oleh waktu kebijakan restrukturisasi maupun denda yang menumpuk. Kreditur memiliki hak penuh secara hukum untuk tetap melakukan penagihan dan menempuh jalur penyelesaian semua proses penagihan. Wajib memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan yang diangkat POJK nomor 22 POJK 2023, mempermalukan debitur. Akibat hukum dan prosedur hapusnya jaminan pelepasan hak secara resmi mengakhiri status agunan pada objek yang sebelumnya dijaminkan. 2. Kewajiban pelaporan roya penerima fidusia. Kreditur wajib memberitahukan penghapusan ini ke kantor pendaftaran fidusia maksimal 14 hari sejak pelepasan hak. 3. Pencoretan sertifikat. Pemberitahuan tersebut akan menghasilkan surat keterangan penghapusan pencoretan roya agar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diangkat Dijen AHU menjadi valid dan menjadi kepastian hukum. 4. Pencegahan fidusia ganda. Proses yang ini krusial agar debitur memiliki bukti sah yang mendaftarkan objek tersebut ke
jaminan yang baru. Analisis pelepasan hak fidusia. 1. Dasar hukum dan kewenangan berdasarkan UU JV. Penerima fidusia memiliki kedudukan sebagai kreditur yang berhak sepenuhnya atas jaminan pelepasan hak terjadi murni berdasarkan inisiatif atau kesepakatan dari penerima fidusia, di mana kreditur secara pihak atau melalui kesepakatan melepaskan hak preferensinya, hak didahulukan atas objek yang dijamin. 2. Sebab-sebab terjadinya pelepasan hak. Pelepasan yang tidak dilakukan tanpa alasan. Beberapa kondisi yang melatar belakangi tindakan ini meliputi perubahan skema agunan, adanya restrukturisasi kredit di mana kreditur mengganti jaminan fidusia dengan jenis jaminan lain yang dianggap lebih aman bernilai setara. B. Penjualan objek. Kreditur memberikan izin kepada debitur untuk menjual objek jaminan sehingga fidusia dilepaskan akan transaksi kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan bersih, clean, dan clear. Objek jaminan kehilangan nilai ekonomis atau rusak dalam kondisi tertentu seperti kendaraan yang hancur total atau telah melewati batas umur ekonomis jauh dari sisa nilai pokok utang. Kreditur mungkin memilih pelepasan hak fidusia dan menagih sisa utang melalui mekanisme umum tanpa agunan. Dalam ketentuan PP, fidusia tidak mengatur sanksi secara tegas dari penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya apabila tidak melakukan kewajiban tersebut. Hal ini menyebabkan banyak penerima fidusia yang baik karena lalai, tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut, atau maupun karena sengaja tidak melaksanakan penghapusan jaminan fidusia. Peristiwa yang banyak terjadi adalah ketika pemberian fidusia adalah melunasi hutang kepada penerima fidusia, maka seharusnya penerima melunasi hutangnya kepada penerima fidusia. Maka seharusnya penerima fidusia kewajiban untuk memberitahukan kepada menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan secara elektronik agar jaminan fidusia tersebut dihapus dari daftar jamin fidusia dan diterbitkan keterangan berupa surat keterangan penghapusan jaminan fidusia yang menyatakan bahwa jaminan yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Kenyataannya kreditur sebagai pihak yang dibebani kewajiban seringkali tidak melakukan kewajiban tersebut. Contoh pelepasan hak oleh penerima fidusia. Hanafi meminjam dana RE 50 juta dari Bank Sejahtera dengan jaminan fidusia atas sepeda motor PCX. Dalam perjalanan waktu, Hanafi mengalami musibah kebakaran rumah pihak bank sebagai bentuk CSR Corporate Social Responsibility, memutuskan menghapus sisa utang secara resmi, melepaskan
fidusia maupun sepeda motor masih ada. Akibat hukum jaminan fidusia hapus karena kreditur melepaskan haknya secara sukarela. Kesimpulan, hukum pelepasan hak terbitlah surat keterangan pelepasan hak. Pelepasan ini harus dituangkan dalam bentuk akta notaris atau surat pernyataan resmi dari lembaga penerima fidusia. B. Kewajiban pelaporan royal sebagai diwajibkan pasal 25 ayat 3 UU JV. Setelah pelepasan hak terjadi, penerima fidusia kreditur wajib memberitahukan penghapusan tersebut kantor pendaftaran fidusia. Pemberitahuan dicetak secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU 123. Kembalinya hak kepemilikan penuh secara hukum beda tersebut kembalinya sepenuhnya menjadi milik pemberi fidusia tanpa ikatan hutang pada objek tertentu, meskipun kewajiban finansialnya sisa hutang tetap melekat pada debitur. 2. Hak dan perlindungan debitur. Debitur berhak meminta surat keterangan pelepasan hak dan surat keterangan pelunasan dari kreditur. Setelah pelepasan hak disetujui, dokumen memiliki menjadi dasar hukum yang kuat bagi debitur agar data jaminan pada pangkalan data AHU dapat dihapus royal. Ini penting debitur tidak mengalami kendala jika menginginkan kembali aset tersebut ke pihak lain atau terhindar dari catatan fidusia ganda. Berdasarkan hal tersebut, apakah dapat dikatakan dengan tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia adalah karena belum adanya aturan yang secara tegas kekosongan hukum terkait implikasi yuridis bagi kreditur sebagai penerima fidusia yang tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia hingga masih belum ada kesadaran penuh bagi penerima fidusia yang proses penghapusan jaminan fidusia tersebut masih merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Dampak yang mungkin terjadi adalah tidak ada kepastian hukum tentang status dari objek fidusia tersebut. Demikian penyampaian kekurangannya, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.